Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengenal dan dikenal Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karuniamu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahanmu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Hosea 6 ayat 1-6. Hosea 6 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah menemukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ayat nas kita terambil dari Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen menjadi gede rasa, ya, menjadi jumawa karena merasa diri sudah dikenal Tuhan. Pikirnya orang yang sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun, banyak memberi persembahan, menjadi donatur gereja, atau sudah terlibat dalam pelayanan, secara otomatis akan dikenal oleh Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-22-23 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Sekali lagi, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan adalah hal terpenting dalam kehidupan kekristenan kita. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, iman tidak akan bertumbuh. Mengenal Tuhan dengan benar berarti memahami kehendaknya, rencananya, dan status diri di dalam Dia. Jadi mengenal Tuhan itu adalah memahami tentang apa yang menjadi kehendaknya, rencananya, dan status diri di dalam Dia. Karena itu Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus di dalam Efesus 1 ayat yang ke-17. Efesus 1 ayat yang ke-17. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku, Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi mengenal Tuhan berbeda dengan sekedar tahu, ya, sekedar tahu gitu ya. Dalam pengenalan akan Tuhan terkandung hubungan yang erat secara kontinu, penyerahan diri secara penuh, dan juga kepercayaan. Jadi mengenal Tuhan bukan sekedar saudara tahu gitu ya. Misalkan contohlah, kita
tahu Pak Presiden, tapi belum tentu kita mengenal Pak Presiden. Nah, mengenal itu berarti ada hubungan, ada saling tahu, bukan sekedar kita hanya yang sepihak tahu, gitu ya. Jadi ini pemahaman yang perlu kita pahami tentang pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, dalam pengenalan akan Tuhan terkandung hubungan yang erat secara kontinu, penyerahan diri secara penuh dan juga kepercayaan. Dan ingat, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami panggilannya, sehingga kita sadar betapa mulianya bagian yang ditentukan Tuhan bagi kita. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, kita mengenal apa yang menjadi panggilan kita di dalam Dia. Kita mengenal Tuhan berarti kita mengetahui tentang kehendak-Nya. Kita mengenal Tuhan berarti kita tahu tentang apa yang menjadi perkenan Tuhan dan yang tidak menjadi perkenan Tuhan. Apa yang disukai Tuhan dan apa yang tidak disukai Tuhan. Itu mengenal Tuhan secara mendalam. Ada banyak orang Kristen belum menyadari bagian mulia yang disediakan Tuhan bagi mereka, karena mereka tidak mengerti panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Rasul Paulus mengingatkan di dalam Roma 6 ayat 17-18. Dahulu memang kamu hamba dosa, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tuhan memanggil kita sebagai hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Ciri hamba adalah tunduk sepenuhnya kepada perintah Tuhannya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dikenal oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan pasti dikenal oleh Tuhan. Jadi saudara bukan sekedar mengenal Tuhan, tetapi dikenal oleh Tuhan. Karena apa? Saudara dan saya melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kehendak-Nya apa? Apa yang tertulis dalam firman-Nya, apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu baru kita berkata kita mengenal Tuhan, karena kita mengerti tentang kehendak-Nya. Sehingga ketika saudara mengenal Tuhan, sudah pasti saudara mengasihi Tuhan. Dan ketika saudara mengasihi Tuhan, sudah pasti saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tanda orang mengenal Tuhan dengan benar adalah taat melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini poin pentingnya di sini. Sehingga ketika kita berkata kita mengenal Tuhan, berarti juga kita mengasihi Tuhan. Ketika kita bilang mengasihi Tuhan, berarti kita juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, maka saya percaya dan yakin Tuhan pun mengenal kita. Jadi mengenal dan dikenal Tuhan, yaitu mengerti, memahami, serta melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami belajar bersama-sama bagaimana kami mengenal Engkau Tuhan. Lewat doa kami Tuhan, lewat pembacaan firman kami Tuhan, lewat pemahaman firman tentang mengasihi Tuhan, juga lewat melakukan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Ajar kami terus menerus setiap hari untuk mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Lewat pembacaan firman, kemudian memahami, merenungkan, serta nantinya melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman-Mu ya Tuhan. Urapi saudara-saudara kami yang saat ini pengenalan akan Engkau jauh lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan, lewat ibadah mereka kepada Engkau Tuhan. Sehingga endingnya yaitu kami dikenal oleh Engkau Tuhan. Ketika kami mengenal Engkau, berarti kami mengasihi Engkau Tuhan. Ketika kami mengasihi Engkau Tuhan, berarti kami melakukan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengasihi Tuhan, mengenal Engkau, maka Engkau pula mengenal setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami dalam pergumulan kami, apa yang menjadi beban dalam kehidupan kami terus percaya berharap Tuhan baik atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa kuat, bersyukur, dan senantiasa tidak menyerah dalam pengikutan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.